Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eko Ardian Novisa Putri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pulau Lot Barat, tepatnya dari Kabupaten Kota Baru. Hari ini saya akan melakukan salah satu aksi nyata dari modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Pada hari ini juga saya didampingi oleh Ibu Sri Normiati, guru biologi dari SMA Negeri 1 Pulau Lot Barat, yang akan menjadi coach saya selama kegiatan dari pra-observasi, observasi, dan sampai pasca observasi. Kita mulai ya Bu ya. Oke. Pertama-tama saya ingin menanyakan kabar dulu. Jadi selamat siang Bu Sri. Siang Bu Putri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke acara kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal terkait untuk kegiatan kita. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi untuk kelas yang akan Ibu Sri ajar. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari observasi pembelajaran di kelas. Jadi tujuan observasi pembelajaran di kelas ini Ibu bukan untuk menggurui, tapi lebih kepada mengamati proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang Ibu Sri lakukan selama ini. Apakah sudah sesuai atau ada yang bisa kita bagikan sebagai bentuk praktek baik ke depannya. Kemudian dalam kegiatan observasi ini terbagi menjadi 3 Ibu. Ada pra-observasi, ada kegiatan observasi, dan pasca observasi. Pada hari ini kita akan mulai dengan kegiatan dari pra-observasi itu sendiri. Untuk pra-observasi ini tujuannya adalah saya ingin menggali beberapa informasi terkait model pembelajaran, sintaks pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kelas yang akan Ibu Sri ajar. Setelah itu kita akan melakukan observasi dan pasca observasi. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Iya, bisa. Oke. Untuk yang pertama, kita mulai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Saya yakin Ibu Sri sudah menyiapkan modul ajar atau RPP sebelum proses kegiatan pembelajaran itu sendiri. Boleh dijelaskan Ibu tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai selama pembelajaran di kelas? Ya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya capai di kelas. Kebetulan saya menggunakan metode PBL. Di situ tujuan pembelajarannya yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik bisa membuat grafik tentang data terhadap penurunan populasi keanekaragaman hayati yang nantinya siswa bisa menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dan bisa menganalisa hasil grafik yang mereka buat tadi. Oke. Jadi kalau boleh dikonfirmasi, tujuan pembelajaran ini nanti anak-anak diminta ini ya Bu, untuk membuat grafik. Ya, kemudian dari grafik itu anak-anak juga diharapkan bisa menjelaskan dari grafik tentang penurunan populasi itu sendiri, benar? Benar. Oke. Untuk selanjutnya Ibu, bisakah dijelaskan untuk area pengetahuan atau mungkin pengembangan keterampilan apa yang akan diterapkan untuk peserta didik? Silakan Ibu. Untuk pengetahuan dan keterampilan yang nantinya akan dilakukan peserta didik, di situ nanti peserta didik itu diarahkan untuk bisa membuat grafiknya dan bisa membuat tabelnya. Tapi di situ nanti ada permasalahan Bu. Biasanya permasalahannya bagaimana si peserta didik itu melakukan analisa data terhadap penurunan populasi keanekaragaman hayati. Jadi di situ nanti anak-anak tahu konsep keanekaragaman hayati dan juga bagaimana cara pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi untuk area pengetahuannya, anak-anak nanti akan memahami tentang keanekaragaman hayati. Sampai kemudian boleh jelaskan tadi Bu yang terakhir, setelah mereka bisa memahami, menganalisa, apa yang harus mereka lakukan? Peserta didik saya
arahkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKPD. Nanti pada saat di LKPD nanti ada diarahkan di situ untuk menjawab atau menganalisa bagaimana data terhadap penurunan populasi keanekaragaman hayati. Oke, baik. Jadi untuk pengetahuannya selain bisa menganalisa, mereka juga bisa membaca ya, Bu ya, dari data yang grafik. Ya, oke, baik. Untuk selanjutnya Ibu boleh dijelaskan model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan dalam kelas? Untuk materi, manfaat, dan pelestarian keanekaragaman hayati ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Bu. Oke. Problem based learning ya, Bu ya. Berarti ada permasalahan yang harus diselidiki ya, Bu ya. Oke. Ada sintaks ya, Bu, yang jelas akan digunakan. Boleh jelaskan sintaksnya apa saja, Ibu? Untuk PBL ini saya menggunakan sintaks yang mengorientasi siswa pada suatu masalah dan organisasi siswa untuk belajar. Nanti dia pembelajarannya berkelompok dan melakukan penyelidikan dalam kelompok juga. Penyelidikan kebetulan nanti ada masalah di situ, dia menganalisa suatu grafik, menganalisa suatu data untuk dibikin grafik nanti, ya. Terhadap penurunan populasi keanekaragaman hayati. Apakah untuk mempresentasikan hasil karyanya juga nanti akan setelah mereka bekerja dalam kelompok, nanti mereka mempresentasikan hasil dari yang masalah yang saya sampaikan itu biasanya LKPD. Nanti setelah selesai LKPD mereka mempresentasikan dan menyajikan hasil yang dikerjakan mereka, dan nantinya akan dianalisis dan evaluasi proses pemecahan masalahnya. Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran itu sendiri, Bu, apakah ada strategi pembelajaran yang akan digunakan? Mohon maaf, Ibu. Iya. Untuk strategi pembelajaran di sini saya memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi, terutama berdiferensiasi proses maupun kontennya. Jadi untuk strategi pembelajaran, Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi konten dan proses. Boleh dijelaskan Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses itu secara spesifik nanti kegiatannya seperti apa? Untuk yang proses itu nantinya siswa itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar anak. Oke. Nah, jadi nanti dikelompokkan. Jadi saya nanti akan menyajikan materi dalam konten yang berbeda, biasa untuk kesiapan belajar mereka. Itu kebetulan di sini saya menggunakan metode video pembelajaran. Medianya video ya, Bu ya? Iya, medianya video pembelajaran. Nanti kan di situ sudah menyangkut ada yang pembelajaran audiovisual, auditori, sama kinestetik. Siap. Untuk sistem penilaian di kelas itu sendiri, Bu, apakah nanti akan ada sistem penilaian yang khusus atau umum? Mungkin kalau untuk penilaian saya pakai evaluasi formatif ya, Bu ya. Asesmen formatif yang pada saat di awal pembelajaran itu saya pakai pretest. Terus pada proses pembelajaran itu saya pakai yang pengamatan untuk kegiatan pembelajarannya. Terus asesmen formatif akhir itu saya pakai post test. Jadi ada pretest dan post test ya, Bu ya? Penilaian individu. Oke, siap. Baik. Kemudian Ibu, untuk kelasnya sendiri nanti kira-kira kelas mana yang akan bisa saya observasi? Mungkin bisa dijelaskan jamnya, harinya, tanggalnya, jadi kita bisa mengatur. Ya. Untuk kelas sasaran yang nantinya saya observasi itu kelas 10 ya, Bu ya. Pada jam pelajaran jam 8 sampai jam 9.30, 1 jam setengah atau 90 menit. Yang tepatnya di hari Selasa di tanggal 22 Oktober 2024. Baik. Jadi kita akan pakai kelas 10 ya, Bu ya, untuk observasi kelasnya nanti. Baik. Jadi
kalau bisa saya konfirmasi lagi, nanti kita akan materinya tentang penurunan populasi ya Bu ya. Iya. Dari anak-anak nanti akan diarahkan untuk membuat grafik, Iya. menganalisa sampai nanti mereka akhirnya bisa mempresentasikan grafik yang telah mereka buat. Benar demikian Ibu? Oke, baik. Kalau begitu, saya sudah mendapatkan bayangan nanti bagaimana kelas biologi yang akan Ibu Sri laksanakan. Kemudian waktu dan hari serta tanggalnya kita sudah dapatkan. Semoga pada saat nanti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang ditetapkan, modelnya, sintaks sampai strategi yang telah disiapkan. Semoga kedatangan saya untuk melakukan observasi ini tidak mengganggu proses pelaksanaan belajar mengajar yang nanti akan Ibu Sri jalankan. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu? Tidak ada Bu. Oh, cukup ya Bu ya? Baik. Demikian kegiatan praobservasi yang saya laksanakan dengan Ibu Sri Normiati selaku guru biologi yang kita akan laksanakan observasi pada tanggal 22 Oktober selama 2 jam pelajaran, yaitu dari jam 8 sampai jam 9.30, tepatnya hari Selasa ya Bu ya, tanggal 22 Oktober 2024. Sekian kegiatan dari praobservasi ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Sri Sahrul untuk maju ke depan menyanyikan doa. Silakan Sahrul. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Muhammad Arfianur. Muhammad Arfianur kenapa? Izin kenapa? main bola. Main bola, Bu. Main bola. Sebelumnya untuk pembelajaran nanti kita hari ini dengan dimulai dengan pretest dulu ya. Pretest itu artinya pembelajaran untuk menilai atau evaluasi awal pembelajaran kalian ya sebelum adanya materi ya. Ini dilakukan sekolahnya. Jadi tulis aja namanya, kelasnya, terus langsung jawab aja di kalian. Selesai kemampuan kalian ya, dulu jawabnya. Karena pretest itu awal pembelajaran. Sudah semua ya? Kita ice breaking dulu ya.
nomor 2 menyebutkan 3 contoh. Jadi 3 contoh. Jadi setelah kalian pembelajaran nanti harus bisa menyebutkan 3 contoh flora langka yang ada di Indonesia. Tadi kan flora badak ya. Nah, di sini nanti kalian harus menyebutkan flora. Tadi kalaunya flora belum ada, tadi fauna ya. Nah, terus menyebutkan 3 contoh fauna langka yang ada di Indonesia dengan tepat. Terus nomor 4 menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati dengan benar. Ada beberapa teman kalian yang sudah menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati dengan benar. Terus nomor 5 itu ada membuat tabel perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Nah, kita sudah pembelajaran nanti tahu in situ dan ex situ apa. Terus nomor 6 membuat grafik terkait analisa data terhadap penurunan populasi keanekaragaman hayati, nanti membuat grafik. Terus nomor 7 melakukan prediksi hasil grafik analisa data terhadap penurunan populasi keanekaragaman hayati. Kesepakatan kelas nih. Kesepakatan kelas ini harus kita tentukan dulu ya. Sebelum pembelajaran kita tentukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita maunya seperti apa? Dari kalian dulu. Ya. Satu, ada yang bisa untuk kesepakatan kelas kita. Untuk pembelajaran kita hari ini ada kesepakatan kelas. Kita 3. Jadi 3 kalian. Satu menghormati dan ya, mendengarkan dengan sopan. menghormati Dan mendengarkan dan mendengarkan dengan sopan. dengan sopan. Ya, ingatkan. Menghormati dan mendengarkan dengan sopan. Baik itu guru, siswa atau teman-teman kalian, ya. Kalian harus mendengarkan dan menghormati. Nanti kalau ada presentasi ada apa ya. Kedua, saling membantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Ingat, kalau nggak saling membantu dalam kelompok, nanti ada sanksinya. Sanksinya apa? Dikeluarkan dari kelompok atau bagaimana? Ya, harus saling membantu ya dalam satu kelompok, harus kerjasama. Dan yang ketiga, ya. Nah, menggunakan teknologi dengan bijak. Kalian kan tadi menggunakan handphone, jadi gunakan dengan baik. Itu dengan kalau ingin mencari materi gunakan dengan baik ya. Ya, jangan gunakan yang aneh-aneh ya. Sudah, jadi kesepakatan kelas. Nah, ini kelompoknya sudah ibu bagi ya. Fauna ya, badak Jawa bu. Badak Jawa. Badak Jawa di mana? Yang tahu lagi? Ya di Jawa ya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Terus ini ada pertanyaan persepsi. Tadi fauna tahu ya, badak Jawa. Terus ada persepsi di sini untuk pertanyaan persepsinya apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati? Ya, kelompok. Bukan namanya. Ada yang tahu manfaat keanekaragaman hayati ya? Namanya siapa? Iya. Untuk pencegahan penyakit ya. Keanekaragaman hayati, kalian harus tahu bahwa keanekaragaman hayati ini banyak sekali nilai manfaatnya
kalian lihat di platformnya bisa digunakan ya untuk mencari materinya. Terus materi yang ini Ibu sudah ada yang Ibu berikan. Jadi ini bisa lihat dulu dan bisa ditambah dengan referensi yang ada di Google, bisa digunakan ya. HP ini digunakan. Tadi yang nomor 6 ya, itu membuat grafik analisa data terhadap penurunan populasi keanekaragaman hayati. Nah, di situ kalian bikin grafik ya. Ada kan tadi yang pertama yang Ibu kasih tentang, nah itu ada data di situ. Ada data tentang potensi dan ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi di situ ada data variabel, ya kan? Nah di situ kalian bikin grafik, tentang jumlah spesies yang terkontaminasi plastik di tahun 97 sampai 2012. Jadi di situ ada mamalia laut, ada ikan, ada burung laut, ada penyu. Nah, di situ kalian bisa nggak bikin grafik? Bisa. Saya bikinnya grafik ya, bukan tabel. Dan grafik itu yang ada titik terus garis naik ke atas, apakah ada penurunan populasinya, yang punya hujan naik turun ke bawah, sampai dengan grafik. Iya, memang. Kalau grafik titik bisa juga. Kalian di tahun ini berapa populasi yang naik, terus berapa yang turun. Ya. Jika membaca ini lo aku jawab Ya, grafik bisa digambar. Nih, ada yang bisa digambar tadi. Gambar aja di gambar. Ya. Supaya yang lain bisa. Ya. Itu saja sesuai dengan hasil yang kalian diskusikan tadi. Ya. Nantikan yang lain ya menggambar grafik penurunan keanekaragaman hayati. Sudah
gambar grafik penurunan populasi keanekaragaman hayati. Ada yang ditanyakan? Kelompok yang lain? Tidak ada yang bertanya? Apa paham semua ya? Sudah? Gak ada yang ditanyakan? Gak ada? Gak ada yang bertanya? Kalau gak ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, bisa menjelaskan tentang hurufnya? Ya. Kelompok spesies mamalia laut, ikan, burung laut, penyu. Jumlah total spesies mamalia laut 115, ikan 16.754, burung laut 312, penyu 7. Jumlah spesies yang terkontaminasi plastik 1997, 26, 33, 111, 6, 2012, 30, 41, 116, 6. Oke, sudah jelas? Ya, silakan ditutup untuk kelompok 6. Kemudian dari kami kelompok 6, intinya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan reward untuk kelompok 5. Tangan dulu. Selamat pagi, dan tadi ya semuanya ikut aktif ya, walaupun ya dibacakan masing-masing, tapi kan ya, dari situ kita beri penghargaan dulu. Terus ada refleksi. Refleksi kita kembali ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran tadi. Refleksinya, apakah tadi kalian sudah bisa tahu
Tangannya, ya, capek. Sudah, relax. Sudah, tegakkan kakinya, badannya. Sudah, kalau sudah, silakan duduk kembali. Nah, nanti ada tugas dari ibu bikin poster aneka ragaman kayak ini. Nanti kita di pertemuan berikutnya ya kita buatkan poster. Nah, sekarang ibu minta dari kalian pimpin doa. Sudah mana? Ya, silakan naik. Pimpin doa. Balik ke sini. Ya. Doa penutup. Mari untuk mengakhiri kelas kita tadi apa? Menghormati satu sama lain. Jadi ini mau ibu saja menghargai ya. Terima kasih Sudarman ya. Untuk pembelajaran hari ini mungkin kiranya ditutup ya dengan terima kasih kerjasama kalian pembelajaran ini. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa kalian ingat ya tentang apa tadi manfaat dan yang kalian keanekaragaman. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam selaku diucapkan buat kita budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eko Ardian Novisa Putri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pulau Laut Barat, wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Sri Normiati, guru biologi, beserta Bapak Ardiansyah selaku pengajar praktek untuk kegiatan guru penggerak angkatan 11 akan melakukan rekaman video tentang pasca observasi yang telah dilakukan observasinya pada minggu sebelumnya untuk mata pelajaran biologi. Untuk memulai video atau rekaman pasca observasi ini, bisa kita mulai ya, Bu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu Putri. Siap. Sudah kemarin observasi ya, Bu? Ya sudah Bu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu pada saat di observasi atau melihat bagaimana kunjungan saya kemarin untuk observasi? Dengan adanya observasi Ibu sebagai supervisornya kan, saya merasa senang Bu, karena itu termasuk kegiatan positif bagi saya untuk nanti melaksanakan pembelajaran, nantinya pembelajaran dengan metode yang lainnya. Oke. Apakah pada saat kunjungan saya sebagai observer kemarin ada sedikit perasaan biasa saja atau mungkin sedikit gugup? Ya,
Nervous itu ada ya Bu Oke. ya. Karena bukan hanya diamati oleh Ibu, juga diamati juga dengan kepala sekolah. Jadi jadi itu tantangan tersendiri buat saya, dihadapkan dengan ya dinilai penampilan tentang kegiatan pembelajaran, tapi dengan adanya itu kegiatan menurut saya sebagai bahan untuk saya juga pembelajaran, supaya pembelajaran bisa lebih terencana dengan baik. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya Bu Sri. Semoga kemarin kunjungan saya dan kepala sekolah juga dapat memberikan sedikit evaluasi tentang pembelajaran. Baik, untuk hari ini seperti yang telah saya jelaskan tadi adalah pasca observasi ya Bu. Setelah sebelumnya, minggu sebelumnya lagi kita sudah melaksanakan pra-observasi, di mana saya menanyakan bagaimana tujuan pembelajaran, strategi hingga model sampai ke kelas sasarannya. Kemudian saya mengamati bagaimana Bu Sri mengajarkan materi tentang grafik ya Bu ya, tentang penurunan populasi di kelas. Kemudian saya juga izin mencatat beberapa catatan penting kemarin pada saat observasi, dan tujuan hari ini sesuai agenda adalah pasca observasi. Jadi tujuannya adalah kita akan mengevaluasi, kemudian merefleksikan jalannya pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan, diskusikan pada saat pra-observasi, dari tujuan, strategi, modelnya, hingga hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Baik, kemudian saya ingin menanyakan tentang proses pembelajaran kemarin Ibu. Menurut Ibu Sri sendiri, apakah proses pembelajarannya sudah seperti yang Ibu harapkan atau mungkin masih ada yang harus diperbaiki? Ya, untuk pembelajaran yang kemarin ya Bu ya, menurut saya sudah lebih baik. Ya, cuman masih terdapat hambatan bagi saya yang tentang kurangnya fokus untuk peserta didik ya Bu ya. Ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran saya, tapi itu sudah saya untuk peserta didik itu ya diberikan bimbingan, terus saya alihkan fokusnya ke pengerjaan tugasnya. Oke, siap. Jadi proses pembelajarannya sudah seperti yang diharapkan ya Bu ya. Oke, baik. Dengan rencana. Iya, siap. Kemudian untuk sintaks pembelajaran Ibu, apakah kemarin, karena kalau tidak salah model pembelajarannya problem based learning ya Bu ya, ada 5-6 sintaks kalau tidak salah ingat saya, apakah itu sudah berjalan semua dan sesuai dengan rencana serta tujuan pembelajaran? Iya, kemarin untuk pembelajaran itu sesuai dengan yang saya rencanakan Bu, sesuai dengan sintak dan pastinya pembelajaran kegiatan untuk KBM-nya sudah berjalan dengan baik. Cuman hambatannya ya tadi yang peserta didik tadi. Oh ya, jadi langsung ke hambatan ya Bu ya. Iya. Ternyata ada hambatannya adalah ada beberapa siswa yang kurang fokus. Kurang fokus. Kurang fokus ini apakah berpengaruh juga tentang keaktifan mereka Bu? Kalau untuk fokus, kalau keaktifan memang berpengaruh ya Bu ya. Tapi dengan adanya itu jadi membuat saya untuk terpacu untuk membimbing siswa tersebut supaya anak ini bisa ikut aktif lah dalam pembelajaran. Oke, siap. Jadi Bu Sri telah menemukan hambatannya, yaitu beberapa siswa kurang fokus sehingga mereka jadi kurang aktif. Tapi agak menarik, ternyata Bu Sri menganggap ini sebagai tantangan ya Bu ya. Pada saat pembelajaran siswa yang kurang fokus dan kurang aktif, kira-kira ada solusi tidak Bu untuk penyelesaiannya? Ya, kemarin saya mencoba untuk memberikan solusi kepada anak itu, dikarenakan mungkin karena tidak fokus, karena teralihkan ya kan Bu, lingkungan juga kebetulan ada supervisor dan kebetulan diamati juga kan. Nah, jadi si anak ini mungkin kurang fokus ya di situ karena merasa ada yang mengamati. Nah, terus untuk solusinya kemarin itu jadi saya membimbing siswa itu supaya jangan terpaku untuk melihat ke sana ke kiri ke kanan lah. Ibaratnya supaya dia fokus aja dengan pembelajarannya atau tugasnya yang dikerjakan, yang saya beri itu berupa LKPD Bu. Jadi disuruh bekerja samalah dengan timnya. Untuk yang kelompok ya Bu ya, LKPD-nya.
Jadi untuk mengatasi siswa yang kurang fokus, kurang aktif, Ibu memberikan solusinya berupa LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Membuat dia sibuk lah, Bu. Oh ya, menyibukkan diri, betul, menyibukkan diri. Kira-kira untuk kedepannya solusi itu akan diterapkan lagi kah, Bu? Pada saat mungkin di kelas nanti mendapati lagi karakter siswa yang seperti disebutkan? Iya, kayaknya saya pakai lagi, Bu. Karena memang sangat efektif ya? Sangat efektif, karena memang kalau misalnya anak itu diberikan tugas, kan diberikan kesibukan, otomatis apalagi ada teman yang membantu, itu bisa membuat dia fokus untuk pembelajaran. Oke, siap. Berarti kalau boleh saya simpulkan, selama proses pembelajaran kemarin ada hambatan berupa siswa yang kurang fokus sehingga mereka jadi kurang aktif, dan Bu Sri dengan solusinya yaitu menyediakan LKPD secara berkelompok, diharapkan ini bisa menyibukkan siswanya ya, Bu ya, sehingga mereka jadi fokus kembali ke pembelajaran di kelas. Baik, untuk kedepannya Ibu, adakah rencana atau strategi yang akan Ibu gunakan lagi, yang ingin Ibu kembangkan, atau mungkin Ibu akan, saya akan tetap memakai strategi yang ada untuk pembelajaran di kelas? Untuk strategi ya, Bu ya, saya akan mencoba strategi-strategi yang baru atau inovasi yang baru yang memang sesuai dengan karakteristik pembelajaran atau materi yang saya ajarkan. Oke, siap. Baik, berarti kita telah mendapatkan permasalahan atau hambatan di kelas ya, Bu, dan Ibu Sri juga sudah menemukan dan menerapkan solusinya. Kedepannya juga akan menerapkan lagi solusi dan strategi pembelajaran. Harapan saya untuk proses pembelajaran berikutnya, siswa yang mungkin pada saat pembelajaran kemarin ada 10, kedepannya mungkin berkurang untuk siswa yang kurang fokus, dan anak-anak juga bisa lebih aktif lagi selama pembelajaran di kelas. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Ya, tidak ada, Bu. Cukup ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari pra-observasi, observasi, sampai pasca observasi. Semoga apa yang saya berikan sebagai masukan mungkin atau bahan evaluasi dan refleksi dapat dipertimbangkan dan dapat menjadikan proses pembelajaran berikutnya lebih baik. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Demikian kegiatan pasca observasi dengan Ibu Sri Normiati selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Pelolot Barat. Semoga kegiatan dari pra, observasi, dan pasca observasi memberi banyak manfaat, tidak hanya bagi kami yang melaksanakan, tapi juga menjadi referensi bagi rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.